Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan satu topik supply chain dengan judul Transformasi Digital, Rantai Pasok, Peluang, Tantangan, dan Agenda Riset Strategis. Yang pertama sekali, kita membahas tentang peran Artificial Intelligence atau AI dalam supply chain. Yang pertama, peran dari AI itu adalah kemampuan untuk memprediksi permintaan atau demand forecasting, di mana machine learning digunakan untuk menganalisis data, historis penjualan, tren musiman, dan faktor eksternal dalam rangka memprediksi permintaan dengan akurasi yang tinggi. AI juga digunakan untuk optimisasi dan prescriptive analytics, di mana artificial intelligence mampu membuat satu rekomendasi tindakan terbaik, misalnya penyesuaian inventory atau rute distribusi, berdasarkan skenario yang dianalisis secara real time. AI di dalam supply chain berbentuk chatbot dan NLP memiliki kemampuan untuk mengotomatisasi komunikasi dengan pelanggan, dengan pemasok, dengan mitra logistik lainnya melalui atau menggunakan natural language processing (NLP). Peran AI dalam supply chain yang diwujudkan dengan memanfaatkan computer vision ini digunakan di dalam gudang maupun di lantai produksi di sisi manufaktur untuk mengecek kualitas produk, untuk melacak aset, untuk menghitung stok secara visual. Apa peran data analitik dalam supply chain? Yaitu real-time visibility, di mana data yang dihasilkan dari Internet of Things dan sensor digunakan untuk memantau pergerakan barang secara langsung, secara real-time, menghindari keterlambatan atau kehilangan. Analisis historis. Data analitik memiliki kemampuan untuk melakukan analisis historis dalam rangka membantu manajemen untuk bisa memahami tren, memahami penyebab masalah yang terjadi di masa lalu dalam rangka atau dengan tujuan meningkatkan efisiensi. Data analitik juga berperan dalam segmentasi pemasok dan pelanggan, di mana analitik digunakan untuk membantu dalam pengelompokan mitra atau pelanggan berdasarkan performa, berdasarkan nilai atau resiko yang digunakan nantinya analitik data itu untuk pengambilan keputusan strategis. Kemudian risk analitik, yaitu mengidentifikasi apa saja potensi-potensi risiko. Misalnya keterlambatan pengiriman, misalnya ancaman bencana alam, atau harga yang selalu berfluktuasi. Dan risk analitik ini juga memberikan rekomendasi strategi mitigasi dari masing-masing risiko tersebut. Bagaimana cara kita mengintegrasikan AI, artificial intelligence ini, dan data analitik, sehingga mampu menghasilkan sebuah sistem rantai pasok yang cerdas. Yang pertama, digital twin. Apa itu? Yaitu model digital dari supply chain yang memungkinkan dilakukan simulasi, prediksi, dan pengujian skenario sebelum diterapkan di dunia nyata. Yang kedua, autonomous supply chain, yaitu sistem yang bisa menyesuaikan diri secara otomatis tanpa intervensi manusia, seperti mengalihkan rute pengiriman saat terjadi gangguan. Tiga, prediktif dan adaptif, yaitu sistem
mampu memprediksi kebutuhan ya secara otomatis menyesuaikan strategi operasi. Yang terakhir personalisasi, menyediakan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan preferensi dari pelanggan ya, secara individual berdasarkan analisis data. Ya seperti customisasi. Jadi setiap personal pelanggan itu spesifik kita berikan layanan sesuai maunya pelanggan. Maka mass customization. Dengan mass customization itu kalau kita punya 1.000 pelanggan, maka setiap pelanggan, maka kita punya 1.000 cara dan lebih ya. Karena kita akan memperlakukan satu pelanggan dengan sangat-sangat spesifik. Manfaat implementasi dari AI dan data analitik itu efisiensi, biaya, dan waktu. Kok bisa? Ya karena melalui AI dan data analitik tadi kita bisa mengurangi kelebihan stok, bisa mengurangi waktu tunggu, bisa menghilangkan banyak sumber-sumber pemborosan operasional dari logistik. Peningkatan ketepatan pengiriman. Jadi prediksi kita jauh lebih akurat dan lebih baik, sehingga prediksi kita tadi itu mampu menghasilkan sebuah jadwal distribusi yang optimal, yang lebih tepat waktu. Deteksi risiko dini. Jadi sistem dapat mengidentifikasi dan merespon gangguan sebelum memburu. Jadi kita bisa lebih antisipasi yang kita kenal dengan preventive action ya. Jadi tindakan preventif. Terakhir sustainability, keberlanjutan. Bisa ya karena bantuan AI dan data analitik ini membantu kita dalam mengoptimalkan sumber daya, mengurangi emisi karbon, mengurangi limbah-limbah yang dihasilkan dari operasional. Apa tantangan dan resiko yang kita hadapi ya dalam pemanfaatan AI dan data analitik ini ya. Meskipun kita tahu manfaat dari artificial intelligence dan data analitik ini itu banyak manfaatnya yang sebagaimana sudah dijelaskan tadi, tetap saja kita memiliki potensi hambatan ya yang harus kita atasi, yang kita hadapi, yaitu kualitas dan keamanan datanya. Ya. Jadi keberhasilan sangat tergantung pada data yang bersih, akurat, dan aman ya, karena memang AI dan data analitik ini kan satu teknologi yang berbasis kepada data. Tentu datanya bersih, akurat, tersedia saat dibutuhkan, aman gitu ya. Itu akan memberikan kualitas analisis atau rekomendasi yang sangat tinggi akurasinya. Resistensi dari organisasi. Jadi kadang karyawan, manajer bisa saja mereka menolak ketika diberikan perubahan melalui implementasi dari satu teknologi AI dan data analitik ini. Kenapa mereka menolak? Ya bisa saja itu karena takut atau memang tidak tahu. Gitu. Ya memang perubahan dari zona aman gitu. Yang mengakibatkan resistensi organisasi. Apalagi tantangannya yaitu biaya implementasi dari teknologi itu. Investasi awal ya dalam infrastruktur teknologi bisa sangat mahal ya, bagi banyak perusahaan. Dan yang terakhir bicara etika dan privasi. Penggunaan AI artificial intelligence harus mempertimbangkan ya, dampaknya terhadap privasi data dan bias algoritma. Coba kita buka best practice atau studi kasus ya, dari penerapan AI dan data analitik ini dalam sebuah sistem rantai pasok. Tentunya kita akan langsung ingat Amazon, di mana mereka menggunakan AI untuk manajemen gudangnya, untuk rute pengirimannya, dan tentunya untuk forecasting atau prediksi permintaan pelanggan. DHL ini mampu menerapkan predictive analytic untuk mengelola rantai pasok global dengan lebih efisien. Unilever, nah mereka ini mengintegrasikan AI dan data analitika di seluruh proses rantai pasoknya, mulai dari pasokan bahan baku hingga distribusi. Bagaimana masa depan dari supply chain intelligence, supply chain cerdas ini? Tren masa depan pemanfaatan AI generatif ya itu untuk perencanaan,
blockchain untuk transparansi, dan bahkan quantum computing itu untuk pemrosesan data yang jumlah sangat besar sekali secara instan. Ini adalah tren masa depan ya. Jadi kita menggunakan AI generatif untuk perencanaan, blockchain untuk transparansi, dan quantum computing untuk pemrosesan. Di mana peran manusia? Manusia akan fokus pada proses pergeseran ya, dari pengambilan keputusan strategis, interpretasi hasil AI, dan inovasi. Jadi peran manusia itu akan lebih strategis ya, dan kemampuan untuk menginterpretasikan hasil-hasil analisis ya, karena semua processing, olah data dan lain-lain itu sudah dilakukan oleh AI maupun data analitik itu ya. Kemudian yang terakhir hyper connected supply chain, di mana kolaborasi antar perusahaan, pemasok, pelanggan akan difasilitasi oleh ekosistem digital yang terintegrasi. Kalau demikian tantangannya, lalu bagaimana dengan tantangan riset strategis ke depan? Apa tantangan riset strategis ke depan? Yang pertama, integrasi multisumber data secara real time. Jadi, supply chain modern itu menghasilkan data dari berbagai sumber ya, dari sensor IoT, dari ERP, dari e-commerce, dari media sosial, dari data-data eksternal, ya, data cuaca, geopolitik. Ya. Tantangan riset terletak pada bagaimana mengintegrasikan data heterogen ini secara real-time, andal, dan scalable. Biasanya pertanyaan riset yang potensial untuk topik-topik seperti ini, bagaimana merancang arsitektur data terpadu untuk supply chain cerdas. Bagaimana merancang arsitektur datanya yang integrated ya. Metode apa yang optimal untuk data fusion dalam konteks rantai pasok. Kedua, tantangan risetnya adalah transparansi, keamanan, dan etika AI. Nah, setelah sekian lama dan semakin meningkat ya, penggunaan AI ini, muncul pertanyaan soal transparansi keputusan sistem AI, explainability, keamanan, data sensitif, dan potensi bias algoritma. Pertanyaan risetnya adalah bagaimana menciptakan model AI yang explainable untuk pengambilan keputusan logistik. Apa kerangka etika yang tepat ya untuk penggunaan AI dalam pengelolaan supply chain global. Human AI collaboration and kesiapan SDM. Di tantangan berikutnya berkaitan dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence itu belum mampu atau belum bisa menggantikan peran manusia, tapi mengubah perannya. Jadi AI itu tidak atau belum bisa menggantikan manusia, tapi mengubah perannya. Tantangan riset mencakup bagaimana merancang sistem kolaboratif antara manusia dan AI, serta kesiapan SDM dalam mengadaptasinya. Riset questionnya adalah bagaimana menciptakan antarmuka manusia AI yang efektif di lingkungan supply chain. Bagaimana menciptakan antarmuka manusia AI yang efektif di lingkungan supply chain. Yang kedua, strategi pelatihan apa yang mampu mempercepat adopsi teknologi di sektor manufaktur dan logistik. Selanjutnya, adaptive and resilient AI models. Bahwa rantai pasok global itu sangat rentan terhadap gangguan seperti pandemi, perang, bencana alam, perubahan permintaan mendadak, ya kondisi konflik-konflik bersenjata, konflik sosial yang tidak kondusif terjadi di wilayah itu. Model AI yang terlalu statis tidak cukup. Riset diperlukan untuk mengembangkan sistem yang adaptif, fleksibel, dan resilient. Jadi pertanyaan risetnya itu bagaimana membangun model AI yang dapat belajar dari kejadian tak terduga dan menyesuaikan strategi secara real time.
Jadi bagaimana membangun model AI. Kedua, dapatkah sistem AI mengantisipasi dan mengelola disruption dalam rantai pasok global? Penggunaan teknologi frontier seperti blockchain, kuantum, dan AI generatif. Integrasi teknologi frontier seperti blockchain, yaitu transnational traceability, quantum computing untuk optimalisasi super kompleks, dan AI generatif untuk perencanaan dan skenario modeling. Masih terbatas. Jadi pertanyaan riset yang potensial itu ada dua. Yang pertama, bagaimana memadukan blockchain dan AI dalam sistem rantai pasok yang aman dan terdesentralisasi. Sejauh mana AI generatif bisa digunakan untuk skenario planning ya, dalam perencanaan pasokan jangka panjang. Sustainability dan circular supply chain. Perusahaan saat ini dituntut untuk tidak hanya efisien ya, tetapi juga sustainable atau berkelanjutan secara lingkungan. Riset perlu fokus ya pada bagaimana AI dan data analitik dapat mendorong circular economy dan mengurangi dampak lingkungan. Pertanyaan risetnya, bagaimana AI dapat mengidentifikasi dan mengoptimalkan titik-titik pengurangan limbah dalam supply chain? Strategi apa yang efektif ya untuk mendorong circular supply chain berbasis data? Pengukuran kinerja supply chain cerdas. Nah, ini bicaranya dengan sistem yang semakin kompleks dan otomatis, perlu dikembangkan indikator kinerja baru yang mencerminkan kemampuan adaptasi, kecepatan belajar sistem, dan nilai strategis dari AI atau data analitik. Nah, pertanyaannya, apa metrik yang paling tepat ya untuk mengukur kecerdasan dan agility dari suatu supply chain? Bagaimana menilai ROI dari adopsi AI dan data analitik dalam konteks bisnis? Skalabilitas dan akses teknologi untuk UMKM. Skalabilitas. Sebagian besar peneliti dan implementasi AI difokus pada perusahaan besar. Riset masa depan perlu memperhatikan aksesibilitas, skalabilitas, dan kesesuaian teknologi bagi UMKM, terutama di negara berkembang. Pertanyaan riset potensialnya adalah bagaimana mendesain solusi supply chain cerdas yang ringan dan terjangkau untuk UMKM. Apa model kemitraan teknologi yang efektif ya, untuk mendemokratisasi inovasi ini? Nah, kita sampai pada kesimpulan dan rekomendasi ya. Yang pertama, transportasi supply chain dari otomatisasi ke kecerdasan berbasis AI dan data analitik bukan sekedar tren ya, tapi sudah menjadi satu kebutuhan strategis. Kemudian konflik ini membangun fondasi data yang lebih kuat, memulai dari proyek kecil yang berdampak cepat, meningkatkan keterampilan digital SDM, dan secara bertahap mengadopsi teknologi berbasis AI untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, demikian presentasi pada topik kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi bagi para peneliti supply chain untuk mengeksplorasi lebih jauh tema-tema atau topik-topik penelitian yang memanfaatkan AI, data analitik dalam sistem rantai pasok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.